Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama hadir dalam majelis yang sangat mulia ini. Insyaallah nanti sebentar lagi akan kita saksikan ada saudara kita yang akan mengikrarkan kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Sebagai pembawa acara pada kesempatan siang hari ini, terlebih dahulu akan saya bacakan beberapa susunan acara yang akan kita lewati. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ikrar syahadat, kemudian ada nasihat wejangan dari Pak Kiai Jasman, dan juga ditutup dengan penyerahan bingkisan atau kenang-kenangan dari DKM Masjid Izzatuul Islam. Baik jamaah sekalian, marilah pada kesempatan yang amat berbahagia ini kita sama-sama buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Adi M. Fadil. Kepada Ustadz Adi, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع فإن الله سريع الحساب. Sadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Yayasan Baitur Rahman Giri Wisata, kepada Bapak Haji Salahuddin kami persilahkan. May yudlillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada bihada ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Jasman Suhaimi MA, yang saya hormati Ketua DKM diwakili oleh Bapak Haji Dudi selaku Wakil Ketua DKM Masjid Izzattul Islam, yang saya hormati Bapak Unggul Ketua Ubudiyah DKM Masjid Izzattul Islam, yang saya hormati Bapak Sudi dan rekan tamu khusus kita, rekan saya dari kepolisian yang alhamdulillah hadir di tempat ini. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh hadirin dan hadirat, dan wabil khusus kepada Adinda Saudari Gracia Anita, kami pengurus Yayasan Baitur Rahman dan DKM Masjid Islam mengucapkan selamat datang di Masjid Izzattul Islam yang mulia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menghadiri tamu Allah kita, Saudari Gracia Anita, sesuai dengan apa yang sudah diinginkannya, yaitu dengan maksud dan tujuan ingin mengucapkan atau berikrar 2 kalimat syahadat. Dan alhamdulillah di masjid ini kita sudah membimbing, mengikrarkan syahadat 2 kalimat syahadat untuk yang ke-41 kali. Ya, tahun ini udah 4 atau 5 kayak 5 orang. Dan Adinda Gracia Anita adalah yang ke-41 kali. Tentunya ini merupakan suatu kebahagiaan bagi Adinda Gracia dan mungkin juga keluarga yang hadir, karena sulit Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya, wabil khusus hidayahnya kepada umatnya yang memang berniat ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentunya sebelum kita melanjutkan daripada acara ini, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada Saudari Gracia Anita, apakah kehadiran Saudari Gracia Anita di Masjid Izzattul Islam ini datang benar-benar ingin masuk Islam dan mengetahui Islam dari lebih dalam lagi dan mengucapkan syahadat 2 kalimat syahadat. Ya. Kalau saya lihat daripada wajahnya, daripada saudari kita ini, saya teringat, saya tuh sering kali nonton TV para mu'alaf. Kalau kita buka YouTube, ada Jesslyn itu sangat pintar, dari keturunan Tionghoa, masuk Islam. Saya lihat wajah Dinda ini, teringat beliau begitu pintar. Mudah-mudahan akan sama dengan yang pendahulunya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya beberapa hal ingin tanyakan juga. Saudari datang ke sini bersama-sama dengan kedua orang tua atau saudara-saudara yang lain? Ada orang tua.
Ada orang tuanya? Orang tua angkat. Orang tua angkatnya mana? Siapa namanya Ibu? Ibu Armi. Armi. Tinggal di mana Ibu? Geraha Setu Residen. Kedua orang tuanya di mana Adinda? Udah meninggal. Di umur berapa Adinda? Dari bayi. Akhirnya tinggal lama dibesarkan oleh Ibu Armi. Oh, sama tantenya. Oh, orang Kalimantan. Oh, berasal dari Kalimantan. Kalimantan mana, Dek? Banjar. Ada Banjarmasin ya. Alhamdulillah. Apakah orang tua sebelumnya sudah muslim? Ada yang mungkin dengar informasi? Kurang tahu. Keluarga dari bapak atau dari mama? Dari ibu, Orang? om saya keluarga dari mama, Oh. kakaknya mama. Oh. Ada di Jakarta atau di Di Tangerang di sini. ada Tangerang? Udah minta izin, udah diberitahukan kepada paman selaku perwakilan orang tua? Belum. Oke. Kapan niatnya untuk memeluk Islam? Udah niatnya sih dari seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Oh, baru ya, Bu? Rencana mantapnya Seminggu yang lalu. ya, tapi kalau ngobrol-ngobrol itu udah dari lebaran itu udah ada pembicaraan. Oh, siap. Cuma tiba-tiba dia ngomong, "Bu, kita mau masuk Islam nih beneran gitu." Alhamdulillah. Berarti bukan karena ada paksaan. Udah nikah, Dek? Belum nikah? Atau bukan karena pacar? Bukan. Udah punya pacar? Oh, belum punya pacar. Ya, kita bisa lihat bahwa ada di luar itu mengatakan bahwa nikah karena ingin masuk karena pacaran. Ya, masuk Islam karena ingin nikah dengan orang yang muslim. Tapi ini kita bisa lihat, sengaja saya mesti tanya seperti itu, kepingin tahu hatinya. Ya, bahwa ini adalah merupakan anugerah dari Allah, hidayah dari Allah yang diturunkan kepada Adinda. Baik, kita mungkin lanjutkan ya, Pak. Saya akan bacakan dulu biodatanya. Sesuai dengan KTP, nama saudari adalah Gracia Anita. Tempat lahir Jakarta 25 Juli 1996. Perempuan. Alamat Jalan Otista nomor 76 RT 004006 Bidara Cina Jatinegara. Agama sebelum adalah Katolik, sama dengan KTP Katolik. Sering ke gereja? Dulu sering. Sering ya. Belum kawin. Karyawan atau swasta, warga negara Indonesia. Sekarang alamatnya tinggal dengan Ibu Armi di Geraha Setu, Bekasi, Kabupaten Bekasi. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus, ini sudah dituangkan di dalam pernyataan ini, bahwa saudari memeluk Islam berdasarkan niat dan ketulusan hati. Apakah saudari sudah belajar tentang Islam lebih dalam? Siap. Makasih. Kalau gitu nanti insya Allah kami dengan senang hati akan membimbing saudari. Semoga saudari mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat setelah memeluk Islam ini. Amin. Kita lanjutkan ya, Pak. Ya. Udah siap untuk mengucapkan dua kalimat syahadat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan Allah agama Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Gracia Anita, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Jakarta 25 Juli 1996, nomor induk kependudukan 317-503-650-79-60004, alamat RT 004 RW 006 Kelurahan Desa Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Pekerjaan karya swasta, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri,
23 Mei 2025 atau bertepatan 25 Zulhijjah 1446 Hijriah, saya telah meninggalkan agama terdahulu yaitu agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah ilaha illallah wa ashhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Di mana saksi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Lanjut. Perihal pernyataan saya selanjutnya, saya sanggup patuh dan taat untuk mengamalkan perintah syariat Islam. Semoga Allah SWT selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, adinda kita Gracia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan tanpa ulangan ataupun dengan khusyuk dan fasih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah saudari sekarang sudah masuk agama Islam. Ya, tentunya di dalam Islam ada aturan-aturan yang harus kita penuhi, yang harus kita taati, terutama menjalankan sholat 5 waktu. Insya Allah kami akan selalu membimbing saudari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita serahkan kepada pembawa acara. Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, prosedur yang saya muliakan, pernah dengar nggak ada orang Islam yang nggak pernah sholat tapi mati masuk surga? Udah pernah dengar belum? Ini si Neng nih kalau mati masuk surga nih, padahal belum pernah ya kan, belum sholat kan, baru syahadat. Bukan berarti suruh mati Neng, bukan. Ya, iya. Jadi ada orang Islam tidak pernah sholat tapi mati masuk. Nah ini yang baru membaca kedua kalimat syahadat, ditakdirkan mati, maka dia masuk. Padahal belum pernah. Itu maksudnya. Tapi bukan ngedoain mati, bukan. Saya menjelaskan di dalam pandangan Islam ada begitu, gitu ya. Para sedulur yang saya muliakan, mudah-mudahan adik kita ini, anak kita ini setelah jadi muslimah yang istiqomah, ya. Karena al istiqomatu min alamatil karomah. Dengan istiqomah nanti anak kita ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting ya, gitu. Bapak Ibu, setelah membaca kedua kalimat syahadat ini yang penting, Bu, ini yang penting, ini harus selalu didampingi. Ini siapa yang mendampingi ini? Iya, maksudnya bukan hanya mendampingi soal materinya, bukan. Bagaimana? Berarti kan ini kan sudah muslimah nih, sudah beriman kepada Allah. Maksud saya mendampingi Islamnya dan mendampingi imannya, gitu. Ya, mendampingi Islamnya berarti ya bagaimana belajar sholatnya, bagaimana belajar puasanya, bagaimana praktek sholatnya, bagaimana belajar baca Qur'annya, gitu kan? Ini mendampingi apa? Nah, mendampingi imannya, itu
kalau deket sama Donditan ya nanti bisa dititipkan sama Danditan. Ya. Itu Cina Muslim yang otaknya brilian tuh. Ya. Mendampingi imannya. Ya. Pemahaman dia terhadap Allahnya harus selalu apa? Selalu bertambah dan berkembang. Ya, pemahaman dia tentang Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana supaya Kanjeng Nabi itu menjadi idola, kan harus ada yang menjelaskan. Ya. Bagaimana pemahamannya tentang sifat 20. Ya. Kalau sekarang belajar tauhid nggak ada sifat 20 sekarang. Zaman kita kecil dulu. Bagaimana pemahaman tentang Asmaul Husna? Nah itu maksud saya. Dampingi imannya itu. Bagaimana pemahaman adik kita ini tentang apa? Tentang kehidupan akhirat, tentang takdir, tentang kodok, tentang kodar, tentang irodah Allah. Ini harus ada ini harus ada yang mendalami, juga harus ada yang mendampingi. Ada kira-kira 15 tahun yang lalu ada non muslim dari Australia, laki-laki udah dewasa, dia general manager di Jakarta, laki-laki nggak bisa bahasa Indonesia lagi pak. Akhirnya masuk Islam di pesantren saya suruh mondok 2 bulan nggak boleh pulang. Iya, saya serahkan ustadznya 3, Ustadz Anu nangani nih si ini nih, namanya siapa lupa ya, ada kira-kira 20 tahun yang lalu lah. Saya suruh mondok di pesantren 2 bulan. Lalu dia jadi general manager di Jakarta bagaimana? Ngantornya dia naik taksi. Ngantornya naik taksi. Gitu. Ya. Begitu. Tapi maksud saya tadi itu, setelah masuk Islam harus makanya selama 2 bulan didampingi, saya tugaskan anak buah saya 3 ustadz untuk mendampingi ini nih, saudara kita yang baru masuk. Pokoknya nomor 1 pendampingan aja bu, nomor 1. Karena saya khawatir, pernah juga saya memasukkan Islam anak dari Bangka kalau nggak salah, gitu ya. Tinggalnya di Cikarang, dia dari Buddha, kerja karyawan di Cikarang ya. Tapi setelah Islam mungkin di tempat tinggalnya karena tinggalnya ngontrak, ngontrak di Cikarang sana, rupanya nggak ada apa, nggak ada yang mendampingi. Ya akhirnya agamanya, Islamnya nggak apa, kan nggak faliyasdat tadi yang saya sampaikan dalam forum khutbah. Akhirnya apa? Pemahaman imannya nggak bertambah, pemahaman keislamannya nggak bertambah. Ya lama-lama dia logikanya, kok gue muslim gini-gini amat, nggak ada perubahan gitu, karena nggak ada yang akhirnya goyah dia. Datanglah ke pesantren. Iya, dia bilang dengan saya, guru, manggil saya udah guru aja dia, guru, ini saya nggak ada perubahan selama. Lah emang di tempat tinggal kamu? Ya saya kan ngontrak bujangan semua katanya. Ini bagaimana guru? Waduh, terus saya bilang, di tempat dekat kontrakan kamu tuh ada ustadz apa enggak? Ada. Ya kamu mendekat ke ustadz, minta diajari nanti di musola, diajari baca Quran, ajari tentang sholat, nanti di musola dekat ustadz itu ngajar, gitu ya. Nanti kamu pasrah aja sama ustadz, kalau perlu tuh ustadz kamu bawain tuh jeruk 3 kilo, saya bilang gitu. Oh jadi gitu. Lah iya, kamunya gaul. Lah ustadznya kan nggak paham kamu dikontrakan, kamu muslim apa enggak, apalagi wajah kamu wajah Cina begini, saya bilang gitu, Cina Bangka, laki-laki pak, masih karyawan. Kono ya, alhamdulillah, gitu ya. Yang penting setelah masuk Islam supaya istiqomah itu harus didampingi, ya, pendampingan bagaimana Islamnya supaya tetap terus bertambah dan bagaimana imannya tetap semakin mendalam. Ini yang penting ya bu ya, yang penting pendampingannya bu yang penting, gitu. Ya kalau masalah nikah mah kalau udah ada jodoh mah gampang itu mah, gitu. Kalau udah ada jodoh gampang kalau masalah. Yang penting pendampingan Islam dan imannya itu yang penting, ya. Ya. Nah saya kira itu
Kita doa ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adik kita yang sudah membaca kedua kalimat syahadat, mudah-mudahan imannya ditambah kuatkan, ya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman terhadap syariah Islamiyahnya mudah-mudahan dimudahkan dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya dayana wa ya qawiyal ardi wa ya karim, antahfadzna man anzalna bil haqq, ya Rahman ya Rahim ya Manan ya Hanan, ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai rasa syukur kepada Allah dan sebagai rasa terima kasih kita, maka DKM Izzatul Islam akan memberikan kenang-kenangan kepada adik kita yang baru saja membaca kedua kalimat syahadat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan pada adik kita. Ayo Neng. Ya, ayo Neng. Ya, alhamdulillah. Kita tutup di sini, mau difoto. Ibunya ikut? Bu mau ikut sini? Ayo. Kemudian kedua, alat buku bimbingan sholat, terus Al-Quran terjemahan, dan ada zakat yang insya Allah dikeluarkan dari Baitul Mal DKM Masjid Izzatul Islam. Mohon diterima, itu isinya. Gracia Anita ya tadi. Ibu nanti tadi seperti Pak Ustadz bilang, mohon bimbingannya. Dan kita di sini Masjid Izzatul Islam pun bersedia setiap waktu menyediakan tempat untuk bimbingan. Ya, demikian. 1, 2, 3. Ya. Alhamdulillah, berkah ya Neng. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesempatan, terutama ketepatan sehat walafiat dan iman Islam. Dan alhamdulillah hari ini kami habis atau telah menyelesaikan tugas kami, yaitu membimbing salah seorang yang telah menjadi muslimah, yaitu Adinda Gracia Anita, yang beberapa menit yang lalu telah mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat di Masjid Izzatul Islam Grand Wisata. Di dalam mengucapkan kedua kalimat syahadat ini, beliau sangat fasih dan sangat lancar, sehingga di dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan aman. Dan alhamdulillah juga hari ini kami sudah membimbing daripada para mu'alaf untuk yang ke-41 kalinya. Ya, di Masjid Izzatul Islam ini sejak berdiri beberapa tahun yang lalu. Dan ini merupakan rata-rata para calon selalu memilih di Masjid Izzatul Islam. Dan kami pun menerimanya dengan senang hati dan hati yang terbuka, dan bahkan dalam istilah kami akan menggelar karpet merah kepada siapapun yang ingin menggunakan atau menggunakan jasa untuk melafalkan 2 kalimat syahadat di Masjid Izzatul Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan dan karunia-Nya kepada kita semua, dan para pengurus Masjid Izzatul Islam selalu diberikan kekuatan iman untuk tetap istiqomah di dalam menjalankan tugasnya. Demikian, walakumsalam warahmatullahi wabarakatuh.